Hai guys, welcome back to Patio. Gue Charles, di sebelah gue ada Felix. Hari ini kita mau bahas tatanan khayalan keempat. Kali ini topiknya mengenai kepercayaan yang kita anut sebagai anak muda nih. Jadi kita bukan membahas agama ya, tapi kita membahas kepercayaan yang kita percayai. Termasuk di dalamnya itu adanya agnostik. Nah, Lex, menurut lu nih, agnostik itu apa? Tunggu, cari KBBI dulu nih. Soalnya gue gak boleh salah cuy. Ntar dimarahin banyak orang. Ya udah, kita nanti ambil persepsi dari yang KBBI sama yang persepsi dari lu nih. Oke, KBBI dulu deh ya. Ya. Makna agnostik nih KBBI. Orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi tidak dapat diketahui dan mungkin tidak ada. Oke. Iya, mungkin tidak ada. Selain itu, Itu sih. nggak ada yang lain lagi. Mungkin tidak dapat diketahui, sorry. Gak ada sih. Itu dari KBBI. Oh sorry, itu dari Jago Kata, bukan KBBI bahkan. Oke. Oh sama. Di KBBI juga sama. Orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Emang ada yang namanya kebenaran tertinggi? Misalnya Tuhan. Misalnya Tuhan. Oke. Di absolut. Di absolut. Omni semuanya deh. Ya. Atau katanya omni semuanya. Oke, jadi kalau dari pandangan lu nih, agnostik itu apa? Kalau gue sih, secara yang gue selalu tahu ya sampai sekarang ya, yang gue tahu sampai sekarang ya, agnostik tuh lebih we believe in some things, but it's not religion. Somethingnya itu apa? Ya, some energy ada gitu loh, something's big energy gitu loh, but not like God gitu loh. More like some being or a being or maybe a Atau universe. bukan being? Yeah, or maybe not a being. Nah, kayak gitu. Tapi but tetap ada, kita merasa seperti ada strata juga sih. Tetap ada strata, tapi mau itu God or not, nggak penting. nggak penting. Oke. Ya, Sip. yang gue tahu ya. Ini balik lagi yang gue tahu ya. Selain itu, kebanyakan orang bilang agnostik tuh yang, nah ini mungkin di Indonesia tuh orang-orang mendefinisikan agnostik tuh lebih ke ateis. agnostik sama ateis. Nah, ateis itu apa? Ateis udah jelas. Oke. Someone that doesn't believe in God. Oke. Itu udah jelas kan? Agnostik. Doesn't believe in religionnya sih menurut gua. Agnostik nggak berarti dari pandangan lu agnostik tidak mempercayai agama, Tapi ada being yang dipercaya. ada being yang dipercaya. Nah, Sedangkan kalau ateis sama sekali Nggak tidak percaya apa-apa. mempercayai. spiritualism itu setahu gua juga nggak percaya. Secara spiritual atau ada apa gitu, soul gitu juga nggak percaya. Oke. Kalau universalism? Nah itu gua nggak tahu. Mungkin lu bisa jelasin sih. Ya kalau sebenarnya gua juga gua agnostik tapi condong ke universalism, tapi masih bingung nih karena kan nggak ada paham atau pakem yang bener-bener diajarin kan di sini. Iya, bener-bener. Karena di universalism intinya sih cuma satu. Yang penting lu buat baik. Gak usah buat jahat. Udah sesederhana itu. Dan lu melihat semua orang ya udah sama aja. Maksudnya gak membedakan suku, budaya, agama dan lain sebagainya. Dan juga kalau masalah kepercayaan soal Tuhan juga gak penting di sini. Mau ada, oke. Gak ada juga oke. Yang penting dia lebih ke humanitarian. Oh, human. Jadi dia utamanya itu di humannya. Pokoknya humannya hidupnya lebih tentram, lebih happy. Zen. Iya. Konsepnya zen. Jadi lebih ke sana sih daripada mereka di universalism nggak terlalu sibuk berdebat mengenai Tuhan itu ada atau enggak. Tapi ya udah, lu mau ada ya udah, nggak ada ya ini enggak.
Kenapa lu mau bawa topik hari ini agnostik? Bukannya agnostik sih, tetapi kepercayaan-kepercayaan yang dipercayai. Ya, mungkin kenapa gitu? Karena seringkali kepercayaan itu adalah khayalan yang dibuat. Ya, banyak sih. Iya, karena gini, kita ambil contoh seperti yang kita pernah ngobrol juga waktu di kafe, yang soal kayak gini. One day nih misalnya, gue buat sebuah cult atau apapun itu sebutannya, oke? Lalu lu percaya, gue percaya, teman-teman di sekitar gue percaya, oke? Lama kelamaan, otomatis kan orang-orang ini akan beranak pinak. Mereka akan punya anak, mempunyai keturunan, dan mereka akan mengajarkan hal yang sama juga ke mereka. Otomatis lama-lama pengikut kita banyak nggak? Iya. Nah, setelah 100-200 tahun, ini udah jadi apa? Ya gue tau lah, cuman ya Kepercayaan ya yang diikutin kan? Iya. Bukannya sama seperti kita bilang agnostik, atheism, kan juga sebuah kepercayaan yang awalnya karena ada seseorang percaya harusnya itu kayak gini baiknya, seperti begini harusnya, kemudian diturunkan dan lain sebagainya, otomatis lama kelamaan dipercayai. Bahkan banyak yang dulu bukan hanya kepercayaan tapi dia partai. Ya. Oke, partai kemudian berubah jadi sebuah kepercayaan, atau enggak kita bilang paham yang kemudian jadi sebuah kepercayaan. Confucius dia filsafat. Tapi kan jadi dibuat dijadiin agama. Padahal kalau kita pelajari Confucius lebih ke filsafat soal hidup. Yeah. Jadi bisa dibilang Vitruvius, enggak deh Vitruvius. Vitruvius enggak lah, itu kan arsitektur. Lanjut aja. Jadi hal ini yang kita sebut sebagai sebuah tatanan yang bisa disebut sebagai khayalan. Karena apa? Kenapa gue bisa sebut ini sebuah khayalan? Karena ini dibuat. Yeah. Karena saat dibuat itu adalah bagian dari interpretasi dari seseorang. Masalah ini bisa benar atau enggak, ini tergantung siapa yang mempercayainya. Saat mayoritas mempercayai bahwa itu benar, otomatis itu sama. Ya, sama kayak hukum kan itu. Iya, saat semakin banyak orang mempercayai sebuah tatanan, berarti hal itulah yang dipercayai. Yeah. Walaupun dia menangnya 51%. Politik sekali ya, 51%. Makanya di politik dong, di bisnis juga sama. Oke. Kalau kayak gitu, kenapa hal yang seperti itu, let's say agnostic, universalism, ateis gitu, sosial tuh kinda tidak menyukai. Karena apa yang dipahaminya itu berkontradiktif dengan pemahaman itu. Ya, berarti saat gini deh, saat seseorang mengatakan sesuatu yang tidak lu percayai sebagai sebuah kebenaran, lu kontradiktif nggak? Ya, lu melihat itu apalah itu? Mungkin sih. Ya, kita semuanya sama. Begitu kita melihat sesuatu yang kok kayaknya aneh nih, kok kayaknya ini nggak benar nih, kita pasti kontradiktif. Saat kita kontradiktif, ya udah gitu, bakalan disingkirkan, dikucilkan, dan lain sebagainya juga. Kan begitu. Kebanyakan. Iya. Kenapa masyarakat kita bisa menolak agnostik? Kenapa bisa menolak atheism? Kenapa bisa menolak paham-paham yang lain? Ya karena pemahaman dia saat ini berkontradiktif. Intinya cuma itu. Nah bedanya kalau tadi lu bilang atheis, itu kan dia gak mempercayai terhadap keseluruhan agama ini. Nah tapi tetap bukan dimusuhin sih. Ya dianggap musuh sih. Ya begitulah. Oke. Di Indonesia ya. Oke. Di Indo. Nah atau enggak kita bilang tadi agnostik. Ya itu kenapa mereka itu dijauhi gitu. Padahal maksudnya hal pula.
kepercayaan ini ateisnya, agnostiknya, atau universalismnya juga ya gak ada masalah sama yang itu semua. Lu mau kan soal kepercayaan ini. Nah, menariknya itu di Indonesia itu selain dimusuhi, nah, padahal hal kayak gini kan masalah kepercayaan. Faktanya adalah yang menariknya nih, memang di KTP setiap masyarakat di Indonesia memiliki agama, mau agamanya apapun ya. Tapi masalahnya tidak semua orang yang memiliki agama itu mempercayai agama itu. Yeah. Mereka lebih mempercayai mungkin agnostik, mungkin itu universalism, mungkin pluralism, mungkin paham-paham lainnya, mungkin liberal juga, dan mungkin paham ateis atau mungkin paham apa itu komunis bisa aja. Wah gila, bahaya tuh. Tapi masalah gini, mereka gak speak up. Karena apa? Begitu mereka speak up pandangan mereka terhadap kepercayaan yang mereka sebenarnya percayai, mereka dianggap, wah ini orang gak beres ini oleh masyarakat secara umumnya. Padahal faktanya begitu. Coba deh lu tanya teman-teman lu deh, baik lu kan dulu pernah di Bandung, di Jakarta, dan lu lama juga di Medan karena lu orang Medan kan. Nah, lu lihat teman-teman lu di Jakarta, di Bandung, sama di Medan, seberapa banyak sih teman-teman lu yang benar-benar kita bilang itu mempercayai sesuai keagamaannya? Bener-bener itu maksudnya gimana? Benar-benar itu artinya dia mengikuti ibadahnya, dia mengikuti tata cara kehidupan sesuai agamanya, atau kepercayaannya. Kebetulan lingkaran gue baik sih, jadi ya maksudnya yang bener-bener seriously strict, maybe not that strict but ya kinda ngikutin lah. Berapa banyak? 90% bahkan. 90%? Nah, gue yang 10%-nya. Lu yang 10%-nya. Nah, kalau di lingkungan gua, malahan gua lihat lebih banyak, mungkin 60% sampai 70% orang-orang, teman-teman lingkaran gua ya, itu cenderung orang-orang yang dia beragamanya kayak gini, tapi tingkat kepercayaan dia itu bukan di sana. Kepercayaan dia yakini itu bukan itu. Bisa aja dia ke agnostik dan lain masalah sebagainya. KTP doang sih, cuman ID doang sih. Ya ini permasalahan juga sih menurut gua. Dimana di ID-nya sendiri kita nggak boleh, kan cuma diakuinya cuma 6. Yang diakui cuma 6 di Indonesia. Nah itu juga jadi masalah juga. Karena kan masalah. Apalagi untuk same religion marriage di Indonesia juga. Di Indonesia mewajibkan agama yang sama untuk menikah. Itu menyulitkan gitu loh. Menyulitkan banget memang. Kayak what the hell gitu. Bahkan menurut gua seperti di KTP itu gak perlu ada tulisan kolom agama. Karena itu iya sih, itu tanda pengenal sih. Itu gak perlu karena agama itu adalah hal yang bersifat pribadi yang lu percayai. Privat sih. Atau kepercayaan yang lu percayai. Masalahnya gini. Di luar ada nggak ya? Setahu gua sih enggak. Jangan. Ya. Jadi menurut gua kepercayaan itu kan sebagai sesuatu yang diyakini benar. Karena kata gue ya, diyakini benar oleh orang tersebut. Tetapi kita orang Indonesia terlalu sibuk untuk berdebat hal-hal tersebut. Ada nggak? Enggak. Memang nggak ada. Nggak ada. Malah ada definisi. Adanya warna rambut, berat badan. Oh ini California ya. Iya. Warna rambut, berat badan, warna mata, tinggi, berat ada. Berat ada. Udah sih. Nama sama lain-lain yang general. Paling tambahan golongan darah. Di sini enggak. Beberapa negara ada golongan darah. Kita tapi juga ada. Ya di Indonesia golongan darah malah ditanya golongan darahmu apa? Gak tahu pak. Oh ya udah dicoret atau dibuat O. Iya, itu aneh banget loh. Nah, golongan darah gua AB di KTP O. Gue coret sih. Nah, Gue AB sih. Lu coret kan? Nah, punya gua dibuat O. Kayak what the hell. Nah ini birokrasi sih. Iya. Birokrasi sih. Nah, makanya menurut gua agama itu nggak penting untuk diilhakin
di kolom KTP. Padahal golongan darah lebih penting. Golongan darah lebih penting karena Kalau ada kecelakaan ada apa kita langsung Iya, tahu loh iya. gitu loh. Oh menarik ya. baru Priority. Iya. Di Indonesia priority. baru gini. Sekarang gini, agama di Indo kan 6 yang diyakini, Yang enggak yang Di- diakui. dilegalkan. Yang dilegalkan. Yang diakui lah. Iya. Sedangkan ada begitu banyak agama yang terakhir dimasuk-masukin ke agama itu. Yeah, such as Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan dimasukin ke Islam. Ya. Oke, barusan contoh deh, gue kan Buddhis. Jadi contoh Milet Tatau dia masuk ke Buddhism. What? Milet Tatau, I don't know. Ikuan Tao dimasukkan ke Buddhism. Shinto Ya, dimasukin ke Buddhism. itu mungkin karena sejalur kali dipikirnya. Oh enggak, beda. Taoism Ya. dimasukin ke Buddhism. Dulunya Confucius juga dimasukin ke Buddhism. Sekarang baru diakui. Kemudian baru diakui. Dan banyak lagi yang itu harusnya dipisahin karena itu benar-benar totally beda. Oh, ada lagi. Apa? Ichiran ya. Yang dari Jepang. Ada satu Nichiren atau apa? Gue lupa. Ichiran bukan penyanyi. Itu Richiren. Oh, sorry. Oke. Nah, itu ada lagi. Gue lupa lah namanya. Tapi itu malahan terakhir dimasukin ke agama yang lain untuk disatuin supaya pengikutnya bisa beragama itu. Padahal kan beda. Gue gak tahu Terus ya. di surveinya pakai KTP lagi. Iya, surveinya kan pakai KTP. Dan masalahnya gini, lu makanya di Indo kan ada namanya agama KTP kan? Agama yang sesuai KTP. Padahal pahamnya berbeda. Ini contoh ya. Ini bukan offense ya. Gue kenal satu orang. Umurnya mungkin udah 40-50 tahun lah. Kalau kita tanya agamanya, dia juga bingung dia mau jawab agamanya apa. Tapi di KTP ditulisnya agamanya Islam. Dia Lebaran rayain, Natalan rayain, Imlek rayain, Waisak rayain. Intinya semua agama dia rayain. Pluralism kali. Kalau dia dari paham dia harusnya dia masuknya ke pluralism atau ke universalism, tergantung dia mau percaya segimana. Karena universalism atau pluralism itu bedanya dikit banget. Gue pun udah lupa bedanya di mana. Tapi intinya tetap sama gitu. Berarti ya bukan problem sih. Sorry. This is problem juga sih karena Problem. banyak masalah yang muncul karena kita mengkotak-kotakan sih sebenarnya. Iya benar. Kita terlalu mengkotak-kotakan agama. Padahal agama ini adalah tatanan yang diyakini. Jadi intinya Hmm. di KTP coret dong. Harusnya dicoret. Kalau menurut gue. Ya udah bikin petisi. Udah pernah pak. Oh ya? Iya. Gue baru tahu tuh. Udah pernah. Tapi nggak go. Ya iyalah. Gila lu. Sama dulu pernah ada petisi yang nikah boleh beda agama. Boleh sih. Harusnya boleh. Maksudnya gue kenal kok banyak yang beda. Iya. Orang family gue juga ada yang beda. Iya. Gue ada lagi temen. Ini hebat loh. Bapaknya Kristen, emaknya Islam, anaknya Buddha. 3 agama berbeda satu keluarga. Wah hebat dong mereka. Iya. Oh, baru ada satu lagi. Gue baru ingat di Jakarta nih. Bule Indo. Bule Indo. Nah, kalau bule kan umumnya agamanya Kristen nih. Bener nggak? Majority. Majority-nya Kristen. Yes. Nah, masalahnya bapak atau maknya gue lupa. Pokoknya satu Islam, satu Kristen. Kakaknya itu ada yang Hindu. Dia itu Buddha. Jadi di keluarganya bisa dibilang hampir full ada agama. Bagus dong. Iya. Saling berbagi. Jadi begitu perayaan ya udah saling happy juga. Lalu kalau ditanya
agama lu apa? Ya lu mau jawab apa? Satu keluarga agamanya beda semua. Ya sesuai lu lah. Sesuai udah. Kan udah 17 tahun ke atas. Nah ini juga jadi masalah nih. Agama bawaan lahir. Benar nggak? Seberapa banyak orang di Indo itu agamanya bawaan lahir? Bukan agama yang benar-benar yang dia cari dan dia kemudian yakini sebagai kebenaran yang dia anut. Karena di Indo saat lu bilang sama orang tuamu, "Pak, Ma, gue mau pindah agama." Wah, gawat. Inilah masalahnya yang di Indo. Tatanan yang dibuat itu terlalu mengeksklusifkan sebuah tatanan. Jadinya terakhir tatanan itu jadi terlalu bermasalah. I mean, banyak gak sih di luar juga kayak gitu kok. Gak cuma di Indonesia sih. Saat kepercayaan terlalu overdosis, itu akan jadi bermasalah. Oke. Udah nyerempet situ ya? Enggak, saat terlalu overdosis itu gini, bukan gimana ya bilangnya? Saat sebuah kepercayaan seperti kita percaya bahwa kita agnostik atau kita itu universalism. Tapi saat kita salah menilai universalismnya itu, kita bisa salah dalam menjalani sebuah kehidupan, bisa salah menjalani sebuah penjelasan juga. Karena saat kita meyakini sesuatu kan kita otomatis ditanya sama orang-orang di sekitar kita bahwa lu itu percayanya apa. Nah saat lu ditanya percaya itu, lu salah jelasinnya, orang bisa menginterpretasinya beda. Saat itulah udah jadi masalah. Komunikasi lagi. Ya, balik lagi di komunikasi. Karena ini adalah tatanan-tatanan yang sangat banyak. Kalau kita bilang seperti yang gue pernah jelasin, tatanan khayalan itu meliputi banyak hal banget. Dan hampir semua tatanan kehidupan kita itu adalah tatanan khayalan. Iya. Mitos, legenda, cerita-cerita, sejarah. Karena sejarah kan banyak yang dikarang juga kan. Bukan dikarang sih. Mungkin lebih tepatnya ada yang ditwist. Iya, ada yang ditwist, ada yang dikarang ulang, ada yang dibuat-buat. Oke. Kalau yang dibuat-buat jadi mitos atau legenda gak sih? Kan makanya gue bilang saya sejarah jadinya. Oh. Oke. Nah, ada sejarah. Ada apa namanya lagi? Sekte. Sekte. Apa namanya? Partai itu tatanan loh. Dan tatanan khayalan. Barusan apalagi? Kepercayaan, filosofi, filsafat, agama itu adalah semua bagian dari sebuah tatanan khayalan. Masalahnya itu seberapa kita gunainnya. Yang paling penting adalah gimana kita gunainnya. Makanya harusnya di KTP gak perlu. Ya sih, itu gue setuju sih. Kalau di KTP gak perlu nunjukin itu. Mungkin harus dirombak juga sih. Maksudnya secara maksudnya identity card gitu loh. Kayak ya benar ya, lu ngapain ada something private things gitu di situ. Dan bisa aja sekarang gini, lu percaya sekarang apa? 1 tahun lagi bisa aja beda kan? Iya. Dan lu masih ganti KTP. Iya kan, itu susah kan? Iya, ribet kan? Habis itu gini. Tapi kenapa ya? Kenapa di Indonesia ada apa? Ada agama, maksudnya ada kolom agama di KTP. Itu gua gak tahu. Kenapa ya? Gue penasaran Coba cari. Mana tahu ada ditulis kan sejarah atau apanya gitu. Iya sih. Tapi entahlah, gue anggap aneh gitu. Kenapa mesti ada? Karena gini, kalau gue tanya lu sejujur-jujurnya deh, agama lu apa sih? Bukan agama, kepercayaan lu apa? Universal. Oke. Nah, beda kan? Iya lah. KTP gue Buddha. Oke.
Kenapa? Ikutin kakak. Kakak dari mana? Ya dari orang tua. Tua. Dan berapa banyak kita di masyarakat kita yang ngikutin orang tua padahal kepercayaannya beda. Coba deh, mungkin orang tua bisa tanya ke anak-anaknya, sebenarnya apa sih yang mereka percaya, bisa aja beda. Aduh. Nggak ada ya? Ya, maksudnya ada dari Kompas gitu-gitu, cuman panjang banget. Untuk mengatur jelas dan logis, penafsiran benar-benar. Itulah, Iya. aneh banget. Ya gitu. Apakah sepenting itu? Nah, ini cukup menarik nih. Sepertinya kita perlu bahas. Di Pancasila kita kan ada istilah Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan sebenarnya dari awal tuh udah universal sih. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya lo mau percaya apapun yang boleh aja kan? Apakah karena Tuhan Yang Maha Esa itu wajib ada agama? Nah itu gue no comment. Soalnya udah ngomongin Pancasila, gue no comment. Gini, gue menginterpretasinya gini. Ini gue interpretasinya sesederhana gini. Bagi gue Tuhan Yang Maha Esa itu adalah kita boleh mempercayai apapun selama sesuatu itu baik. Karena kalau kita bilang mesti adanya sebuah sosok ketuhanan, kita selalu terjebak di kata sosok Tuhan. Padahal Tuhan itu lebih ke universalism. Ya, gue no comment. Terus ini gue clearly no comment. Oke, kita Karena gue juga nggak belajar yang di sedetail itu, dan gue juga nggak mau menyatakan pernyataan sih kalau udah ngomongin itu sih. ya udah kita skip deh. Berat ya topik kita hari ini ya. Ya jadi ngantuk gue sih kebetulan karena terlalu banyak yang harus dipikirkan. Tapi ini ya realita kehidupan kita, mau gak mau kita kan mesti paham dulu sebenarnya tatanan kehidupan kita itu kayak gimana. Iya sih. Tapi masalahnya begitu banyak masyarakat kita yang terlalu tidak melihat hal ini sebagai sebuah hal yang penting lagi. Maksudnya yang penting apa? Maksudnya terlalu banyak orang yang malas untuk berpikir terlalu detail. Mungkin banyak masalah yang lebih urgent kali. Ya benar, banyak hal yang lebih urgent. Tapi mereka terlalu banyak juga yang sama sekali tidak memaknai hidup mereka. Nah ini udah balik ke makna lagi nih, lebih lagi dong. Ya iya, karena saat lu mau memaknai hidup, lu harus mendetailkan kehidupan lu itu. Lu melihat seluruh tatanan kehidupan lu itu kayak gimana kan? Gue diem karena gue lagi berproses nih. Dan setengah ngantuk nih gue. Tadi double shot kurang. Hari ini udah 4 espresso. Oke, gua baru 2. Dan masih ngantuk. Ya, gua 2 udah cukup lah. Gua gak gitu over. Oke, set aside. Kita ini udah ngomongin jauh banget nih. Menurut gue ini bisa merembesnya udah kemana-mana. Cuman back to the first topic lah gitu loh. Kayak apakah different is false gitu? Apa berbeda itu harus salah? Harus selalu dianggap salah? Karena kan gini, pandangan masyarakat kita, menurut gue ya, pandangan masyarakat kita itu terhadap something different itu selalu negatif. Menurut lu masih sama nggak? Ya, let's say lah, kalau misalnya lu ngobrol sama temen lu nih, lu bilang, gue lebih ke universalism sih. They gonna front on you. Mereka bakal kayak, apa tuh? Kayak mereka bakal, lu ngomongin apa? Kayak, Bener. kenapa gitu? Padahal you different gitu, we different. Ya, tapi kita pertama kali temenan tuh bukan karena Itu memang. bukan karena itu, tapi kan karena kita
nyambung, ngobrol, seru. Nah, maksudnya kayak gitu-gitu kadang tuh gue ngeliatnya kayak aneh aja. Kalau misalnya gue berbeda nih, gue punya gue nganggap universalism and you difference gitu. Lu pasti kadang tuh ada sebuah pemahaman yang dimana kayak kita nggak akan bisa nyambung nih gitu loh. Ada sisi-sisi seperti itu yang gue lihat. Sering. Tapi sebenarnya itu gak penting. Ya memang gak penting, karena gue juga nggak akan ngobrolin universalism ke orang itu gitu loh. Nah, sebenarnya pertanyaannya balik nih. Ini nyerempet, contohnya agak jauh nih. Apa? Kita dulu kan arsitek. Yes. Oke. Perlu nggak kita masukin? Begini, penting nggak kita masukin gaya klasikal ke Indonesia? Sebenarnya menurut gue gaya klasik itu Ini pertanyaan penting atau enggak? pertanyaannya. Iya, penting atau enggak? Bukan masa klasiknya. Oh, enggak sih, nggak penting sih. Nggak penting kan? Mau ada atau enggak nggak penting kan? Iya. Ya udah, sama juga sama perbedaan. Lu ngapain pusingin soal perbedaan karena itu nggak penting. For some people. Karena gini, lu gak perlu pusingin untuk perbedaan itu penting atau enggak. Karena hal itu gak penting untuk dibahas. Jadi lu mau berbeda is okay. Gak berbeda juga terlalu suram sih hidup kita. Kalau hidup kita semuanya hitam, emang enak? Atau semuanya putih? Atau semuanya merah? Kuning, hijau, jingga, biru. Lanjut. Jangan dilanjutin. Oke, apakah indah? Atau hanya satu warna? Ya, kalau berbeda ya no problem juga kan. Iya. Berarti ya, kalau kita bilang saat kita ingin hidup di sebuah tatanan sosial, perbedaan itu justru hal yang cukup menarik. Bukan sesuatu yang perlu kita bilang salah, kita bilang keliru, kita bilang apapun, gak penting lagi. Sih. Cuman ya dijalankan di Indonesia, di luar negeri juga kita masih melihat ini sebagai isu yang perbedaan ya. Kita isu perbedaan tuh ya dibuat-buat lah sebenarnya. Ya, isu sara sama itu dibuat-buat. Iya itu maksud gue. Iya, tatanan khayalan juga. Padahal kalau kita lihat ya nggak perlu dibedain. Padahal semuanya Homo sapiens. Iya, karena kita kecuali lu Homo Netherlands ya. Secara biologi kita semua sama. Ya soalnya Netherlands udah Udah punah. Dan Kita tinggal sapiens. dan ciri fisik lu juga nggak menunjukkan Netherlands sih. Ya enggak lah, nasionalnya berapa gede badannya? Ya. Kita gini kecil. Lu yang kecil sih. Ya sih, gue kecil. Badannya. Iya, perutnya enggak. Gak apa-apa, bentar lagi hilang kok. So, menurut lu gimana nih? Kita membahas sebuah kepercayaan berat ya? Gue banyak yang nggak bisa gue paparin sih, karena menurut gue cukup ekstrim sih kalau misalnya kita mau paparin sedetail itu ya. Iya. Dan juga cukup nggak akan terlalu menarik lah, karena kan basically orang nggak akan interest sih, karena they have their own stand gitu loh. Iya. Mereka punya pemikiran sendiri soal ini gitu. Ya mungkin mereka dengar kita semua ngoceh-ngoceh. Iya. Dan itu tujuan kita sih. Ya memang kita kan di sini cuma ngoceh-ngoceh santai aja. Iya. Masalah orang nanti mau interpretasinya gimana ya balik lagi ke mereka. Setelah kita ngobrol, ya balik lagi kita ngobrol kayak gini. Kalau lagi minum kopi juga ngobrol gini sih. Iya. Kita bahas sebuah tatanan ya. Iya. Tatanan yang dianut oleh banyak orang. Tatanan ini bukan hanya soal kepercayaan kayak gini loh. Bahkan gaya hidup itu tatanan loh. Iya, lifestyle. Lifestyle itu tatanan. Lifestyle ngopi, tatanan. Lifestyle belanja, tatanan. Lifestyle yang sekarang online semua, tatanan. Karena kita hidup di sebuah tatanan yang kompleks.
terlalu banyak tekanan sampai kita terlalu pusing untuk menilai itu sebagai sebuah tekanan atau bukan. Makanya orang banyak kan nggak mau tahu pakai ini tekanan atau bukan. Terlalu capek mereka memikirkannya. Padahal saat kita melihat ini sebagai hanyalah sebuah tekanan, kita jauh lebih bisa mengontrol diri kita dalam menilai sesuatu. Charles Teguh. Ya beda. Oh iya beda. Gayanya beda. Kalau dia kan selalu gini. Lu juga kok tadi. Kan gue gini, baru gini. Udah. Oke lah. Kita end aja lah. Kayaknya udah Cukup panjang. berat sih ini. Berat. Dan mata gue juga udah wow. Ya lu kurang minum kopi sih. Udah 4 shot Pak sehari. Kurang apa lagi? Tambah 2. Addicted caffeine gue ntar. Ya udah addicted sih 4 shot. Ya memang gue aja gak tiap hari minum kopi. Gue tiap hari 4 shot udah gak cukup. Ya selalu ada kebiasaan ya memang. Oke lah. Let's end this here. Oke, jadi gini. Bagi teman-teman nih punya pandangan yang berbeda atau punya pandangan yang jauh lebih mendalam mengenai tatanan khayalan, bisa di-share, bisa ditulis di komen, ataupun bisa Subscribe enggak sih? enggak sih, DM di YouTube nggak bisa DM ya, Enggak, email aja. email aja ya. Nah mungkin bisa email kita juga, nggak apa-apa. Oh diserang ntar kita. Oh nggak apa-apa, email kita penuh bro. Bagus. Oke. Gak apa-apa lah, kan kebanyakan dia yang ngomong. Iya pasti serangnya ke gue sih. Saya angkat tangan. Lu mah cari aman. Dude, come on. Iyalah. Padahal kan kita ngobrolnya santai. Ini pandangannya sifatnya adalah subjektif. Jadi sebenarnya nggak bisa dianggap menyerang. Dan sebenarnya kita nggak nyerang sih. Nggak, maksudnya jangan dianggap sebagai sebuah penyerangan. Karena ini bukan sebuah penyerangan. Ini adalah hanya pandangan kita terhadap apa sih yang terjadi di tatanan kehidupan kita saat ini. Oke? Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. See you next time. Bye-bye.